Dengalun kisah khabaran sufi, labuhan haji tanah ulama, di sinan makam Syekh Mudawali, yang amat sufi lagi mulia. Dengalun kisah khabaran sufi, labuhan haji tanah ulama, di sinan makam Syekh Mudawali, yang amat sufi lagi mulia. Batun 17 nyan kalahe, kemakatan lebatun ngamplosa, bak bulan Syawal poh 2 hari, 9 hari uras Selasa. Batun 17 nyan kalahe, kemakatan lebatun ngamplosa, bak bulan Syawal poh 2 hari, 9 hari uras Selasa. Gomnyangka sakit trip kawi, baladum gompri lumba-lumba, mejanjan darang lamba badile, sayang bukan le abu ya kita. Gomnyangka sakit trip kawi, baladum gompri lumba-lumba, mejanjan darang lamba badile, sayang bukan le abu ya kita. Tetaplah ku bantu borohani, tubuh jasmani pimpin santrinya, mudah-mudahan Syekh Mudawali bersama Nabi dalam syurga. Tetaplah ku bantu borohani, tubuh jasmani pimpin santrinya, mudah-mudahan Syekh Mudawali bersama Nabi dalam syurga. Abuya Mudawali memiliki nama lengkap Syekh Haji Tengku Muhammad Wali Al-Khalidi, adalah seorang ulama dari Kabupaten Aceh Selatan. Salah seorang istrinya pernah menuliskan namanya dengan Syekh Haji Muhammad Wali Asy-Syafi'i Madhaban, wal As'ari Akidatan, wan Nasyabandi Tarikatan. Beliau dilahirkan pada tahun 1917 Masehi di Desa Blangporoh, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Aceh Selatan. Ayahnya bernama Syekh Haji Muhammad Salim bin Malim Palito, seorang dai asal Batu Sangkar, Sumatera Barat, dan ibunya bernama Siti Jinadat. Namanya ketika kecil adalah Muhammad Wali, sedangkan gelar Mudawali didapatkannya ketika dalam masa belajar di Sumatera Barat. Abuya Mudawali dikenal luas oleh seluruh masyarakat Aceh dan Indonesia sebagai salah seorang ulama besar ilmuwan yang tekun mendalami berbagai bidang kajian keislaman. Abuya Mudawali belajar Al-Quran dan kitab-kitab kecil tentang tauhid, fikih, dan dasar ilmu bahasa Arab kepada ayahnya. Pembelajaran ini sering dilakukan pada malam hari sesudah salat maghrib, sebagaimana lazimnya dilakukan oleh para masyarakat di Aceh. Di samping beliau belajar pada orang tuanya, juga beliau pernah belajar di sekolah post-school yang didirikan oleh Belanda. Pada usia 7 tahun, ia mulai belajar di sekolah Belanda tersebut yang terletak di Kampung Kutatring, Kecamatan Labuan Haji Barat. Ia menamatkan dan menyelesaikan pendidikannya di sekolah itu selama 3 tahun. Setelah tamat sekolah Belanda tersebut, beliau dimasukkan ke sebuah pesantren di ibu kota Labuan Haji, Pesantren Jamiah Al-Khairiyah, yang dipimpin oleh Tengku Muhammad Ali, yang dikenal oleh masyarakat dengan panggilan Tengku Lampisang, dari Kabupaten Aceh Besar, selama lebih kurang 4 tahun.
Kemudian diantarkan oleh ayahnya ke pesantren Burhanul Huda di ibu kota Belampidi, Kabupaten Aceh Barat Daya sekarang. Setelah beberapa tahun belajar di Burhanul Huda pada tahun 1935, di usianya yang ke-18 tahun, ia melanjutkan pendidikannya ke pesantren Kurungkale, Kabupaten Aceh Besar. Kemudian melanjutkan pendidikannya di daerah Indrapuri. Di sana beliau memperdalam lebih dalam tentang Al-Quran. Setelah sekian lamanya di pesantren Indrapuri, kemudian Abuya Mudawali melanjutkan pendidikannya di Sumatera Barat. Pada tahun 1939 Masehi, Syekh Abuya Muhammad Wali menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci bersama salah seorang istrinya, Hajjah Rabi'ah. Selama di Mekah, selain menunaikan ibadah haji, beliau juga memanfaatkan waktu untuk menimba ilmu pengetahuan dari para ulama-ulama yang mengajar di Masjidil Haram, antara lain Syekh Ali Al-Maliki. Ketika Syekh Abuya Mudawali berada di Madinah, ia berdiskusi dengan para ulama-ulama dari negeri lain, terutama dari Mesir. Beliau tertarik dengan perkembangan ilmu pengetahuan di negeri Mesir, sehingga beliau sudah bertekad untuk menuju ke Mesir. Tetapi beliau lupa bahwa pada saat itu beliau membawa istrinya, yaitu Hajjah Rabi'ah. Istri beliau keberatan ditinggalkan untuk pulang ke Aceh. Akhirnya beliau tidak jadi berangkat ke Mesir. Pada masa penjajahan Jepang, terdapat dua kubu ulama di Aceh, yaitu Pusa dan Non-Pusa. Pusa adalah singkatan dari Persatuan Ulama Seluruh Aceh yang dipimpin oleh Tengku Daud Berei. Pada umumnya, ulama yang tergabung di dalam Pusa disebut dengan golongan muda, dan ulama yang tidak tergabung dengan Pusa disebut dengan golongan tua. Abuya Mudawali sendiri tidak bergabung dengan Pusa, tetapi beliau dengan beberapa ulama lain turut menyerukan jihad fisabilillah dalam menghadapi penjajah. Ketika meletus pemberontakan DITII, Abuya Mudawali termasuk ke dalam golongan ulama yang menolak pemberontakan ini. Adapun beberapa ulama yang menolak DITII antara lain adalah Tengku Haji Hasan Kurungkale, Tengku Abdul Salam Meraksa, dan Tengku Saleh Mesigit Raya. Abuya Mudawali wafat pada 20 Maret 1961 atau bertepatan dengan 11 Syawal 1381 Hijriah. Jenazahnya disalatkan dan dimakamkan di daerah Darussalam, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Aceh Selatan.